Kita akan membahas tentang senyawa aromatik, kemudian senyawa anti aromatik, dan senyawa non aromatik. Untuk senyawa aromatik itu harus siklik, kemudian planar atau datar. Jadi semua atom yang ada dalam sistem cincin tersebut harus terhibridisasi sp2. Jadi tidak ada yang terhibridisasi sp3. Jadi sp2 ini kan bentuknya kan segitiga planar, kemudian harus terkonjugasi. Jadi sistem terkonjugasi itu terdapat ikatan rangkap yang selang-seling dengan ikatan tunggal kemudian ikatan rangkap, atau ikatan rangkap kemudian ikatan tunggal kemudian muatan positif, atau ikatan rangkap kemudian ikatan tunggal kemudian muatan negatif. Kemudian atau juga bisa ikatan rangkap kemudian ikatan tunggal dan kemudian pasangan elektron bebas atau PEB. Contohnya misalkan ini misalkan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Misalkan kalau yang satu itu misalkan pada benzena. Ya, di sini terdapat ikatan rangkap yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Ini ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, dan ikatan rangkap. Kemudian untuk yang contoh dari ikatan rangkap kemudian ikatan tunggal kemudian muatan positif itu contohnya seperti ini. Jadi ini ikatan rangkap kemudian ikatan tunggal kemudian muatan positif yang berselang-seling. Kemudian untuk yang ketiga ini contohnya adalah sama tapi ini muatannya negatif. Di sini muatannya negatif. Jadi ikatan rangkap kemudian ikatan tunggal kemudian muatan negatif. Kemudian untuk yang keempat, contoh yang 4 ini misalkan senyawa furan. Ini terdapat ikatan rangkap kemudian ikatan tunggal kemudian PEB pasangan elektron bebas yang berselang-seling. Jadi itu adalah yang disebut sebagai terkonjugasi. Kemudian senyawa aromatik itu juga harus memiliki elektron pi yang berjumlah dari elektron pi itu mengikuti aturan Hubble yaitu 4n plus 2, dimana n ini adalah bilangan bulat, misalkan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi jumlah elektron pi-nya itu sama dengan, kalau n-nya 0 berarti jumlah elektron pi-nya 2, kalau n-nya 1 berarti 6, kemudian kalau n-nya 2 berarti 10, kalau n-nya 3 itu 14 dan seterusnya. Contohnya misalkan senyawa benzena yang mungkin sering kita ketemu. Benzena itu siklik, kemudian juga planar. Jadi karena semua atom cinnya itu
memiliki ikatan rangkap, jadi semuanya terhibridisasi sp2. Jadi ini sp2, 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 ini sp2. Jadi sp2 semua untuk atom C yang ada dalam cincinnya, jadi bentuknya planar atau datar. Kemudian juga terkonjugasi, jadi memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Ini ikatan rangkap, kemudian ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal. Jadi sistemnya terkonjugasi. Kemudian jumlah elektron pi-nya adalah 6. Karena apa? Karena pada bensin ini memiliki 3 ikatan rangkap. Jadi satu ikatan rangkap itu memiliki 2 elektron pi. Kemudian untuk muatan negatif itu juga 2 elektron pi. Dan untuk pasangan elektron bebas itu juga 2 elektron pi, seperti itu. Jadi ketika jumlah elektron pi itu 6, maka mengikuti aturan Hegel, yaitu 4n+2. Jadi kesimpulannya benzen adalah senyawa aromatik. Kemudian untuk senyawa anti aromatik itu juga siklik, planar, dan juga memiliki sistem yang terkonjugasi. Yang membedakannya dengan senyawa aromatik adalah jumlah elektron pi-nya itu tidak mengikuti aturan Hegel, tapi jumlahnya adalah mengikuti aturan 4n. Jadi jumlah elektron pi-nya itu adalah kelipatan 4. Misalkan 4, kemudian 8, 12, 16, dan seterusnya. Contohnya, misalkan ada 2 senyawa, yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Jadi keduanya sama-sama siklik, kemudian sama-sama planar. Jadi ini terhibridasi sp2 atom C-nya, ini juga untuk C karbokation ini juga terhibridisasi sp2. Untuk C karbanion yang bermuatan negatif ini juga terhibridisasi sp2, seperti itu. Jadi keduanya adalah planar. Kemudian keduanya juga terkonjugasi. Karena untuk yang bermuatan positif itu selang-selingnya antara ini ikatan rangkap, kemudian ikatan tunggal, kemudian muatan positif. Kalau yang muatan negatif ini ikatan tunggal, ini ikatan rangkap, ini ikatan tunggal, ini muatan negatif. Jadi ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap itu terkonjugasi. Ikatan rangkap, ikatan tunggal, muatan positif itu juga terkonjugasi. Ikatan rangkap, ikatan tunggal, kemudian muatan negatif itu terkonjugasi juga. Ikatan rangkap, ikatan tunggal, dan pasangan elektron bebas PEB itu juga terkonjugasi. Kemudian untuk yang bermuatan positif ini jumlah elektron pi-nya adalah 2. Karena satu ikatan rangkap ini kan memiliki 2 elektron pi. Sedangkan untuk yang
senyawa bermuatan negatif ini memiliki 4 elektron pi. Muatannya negatif itu berarti memiliki 2 elektron pi, berarti 2 tambah 2 4. Untuk yang muatan positif ini elektron pi-nya 2, sedangkan untuk yang spesies yang bermuatan negatif itu elektron pi-nya itu 4, maka dapat disimpulkan bahwa yang ini adalah senyawa aromatik. Sedangkan untuk yang spesies yang bermuatan negatif ini adalah anti aromatik, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu non aromatik. Untuk non aromatik itu tidak siklik atau tidak planar atau tidak terkonjugasi. Jadi kalau tidak memenuhi salah satu dari siklik, planar, atau terkonjugasi, maka ini termasuk ke dalam non aromatik. Contohnya senyawa ini misalkan senyawa ini siklik tapi tidak planar. Karena apa? Karena ada sp3 di sini, ada atom karbon yang terhibridasi sp3 yaitu di sini. Jadi kalau sp2 itu harus memiliki ikatan rangkap. sp2 ini sp2 sp2 sp2. Jadi tidak planar. Kemudian tidak terkonjugasi. Karena tidak ada selang-seling antara ikatan rangkap, ikatan tunggal, dan ikatan rangkap. Seperti itu.